Berita pertama, penyebab Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ambil sumpah WNI di Brussels, Belgia. Berita kedua, Shin Tae-yong mainkan Jordi Amat sebagai tandem Tom Ha-ye di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Berita ketiga, Timnas Indonesia versus Bahrain, curi start, The Reds gelar latihan lebih dulu dari Garuda. Sebelum ke pembahasan, hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Penyebab Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ambil sumpah WNI di Brussels, Belgia terungkap. Ternyata, hal ini dilakukan karena kedua pemain tak punya jeda waktu jika pengambilan sumpah harus di Indonesia. Ya, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi mengucap sumpah menjadi WNI pada hari ini, Senin, 30 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Hal ini diketahui dari unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam unggahan di akun Instagram resminya. Erick Thohir lebih jauh, Erick Thohir pun turut membeberkan penyebab Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tak mengambil sumpah WNI di Indonesia. Semua ini dilakukan karena kedua pemain tak punya jeda waktu jika pengambilan sumpah harus di Indonesia. Sebelum pengambilan sumpah setiap warganegaraan Maes dan Eliano dilaksanakan di Brussels, Belgia, gerak cepat dijalani PSSI dalam kurun waktu seminggu. Mulai dari pembahasan di Komisi 3 dan 6 DPR yang langsung mengesahkan persetujuan pada Kamis 26 September. Kemudian, pada hari yang sama terjadi pertemuan antara Ketua Umum PSSI dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, untuk pembahasan pengambilan sumpah WNI di luar negeri. Hingga akhirnya, penerbitan keputusan Presiden yang berujung pada pengambilan sumpah Maes dan Eliano sebagai warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah setiap warga negaraan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders sendiri dihadiri wakil dari Kemenkumham, Dirjen AHU, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Mushar, yang disaksikan Dubes RI untuk Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi, serta anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Erick Thohir pun memastikan percepatan pengurusan WNI terhadap Maes Hilgers dan Eliano Reijnders di luar negeri bukan hal yang spesial. Tetapi, hal ini dilakukan lebih pada fleksibilitas mengingat waktu. Ini juga dilakukan sesuai kebutuhan Timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengapa harus dilakukan di Brussels? Karena kedua pemain itu tidak punya jeda waktu jika pengambilan sumpah harus di Indonesia, sementara kami berharap keduanya sudah bisa bermain saat Timnas berlaga melawan Bahrain dan Cina Oktober nanti, ujar Erick Thohir, dilansir dari rilis yang diterima Football TV Senin, 30 September 2024. Ini kerja sama semua pihak, dan saya bangga karena semua bekerja demi Indonesia. Selanjutnya, Erick Thohir pun mengapresiasi setinggi-tingginya usaha semua pihak, mulai dari Presiden RI, Joko Widodo, DPR, jajaran Kemenkumham, dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga pengambilan sumpah dan janji setiap warganegaraan Indonesia bagi dua pesepak bola, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders bisa digelar hari ini. Tepatnya, acara itu digelar di Brussels, Belgia. Saya berterima kasih kepada semua pihak, mulai dari Presiden Jokowi, Komisi 3 dan 6 DPR, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta yang memungkinkan percepatan sumpah WNI dua pemain naturalisasi kita, Maes dan Eliano. Selanjutnya diketahui, Eliano Reijnders saat ini bermain sebagai pemain tengah di klub Liga Belanda Eredivisie, PEC Zwolle. Ia merupakan adik kandung dari gelandang klub AC Milan dan timnas Belanda, Tijani Rangers. Sementara Maes Hilgers, dia juga merumput bersama klub Belanda, yakni FC Twente. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia melalui sang ibu, Linda Tombeng yang berasal dari Sulawesi Utara. Berita kedua, Shin Tae-yong mainkan Jordi Amat sebagai tandem Tom Ha-ye di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Shin Tae-yong mainkan Jordi Amat sebagai tandem Tom Ha-ye di laga Timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober 2024. Jordi Amat berpotensi comeback ke Timnas Indonesia saat melawat ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina, 15 Oktober 2024. Sebab, pemain 32 tahun itu sudah pulih dari cedera yang membuatnya absen membela Timnas Indonesia kontra Arab Saudi dan Australia. Jordi Amat sudah bermain 90 menit saat sang klub, JDT, menang 2-1 Kuching City di lanjutan pekan ke-12 Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 pada Jumat, 27 September 2024. Ia juga diproyeksikan tampil saat JDT menantang Shanghai Shenhua di matchday kedua FC Champions League Elite 2024 hingga 2025 pada hari ini, Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, yang menjadi pertanyaan, sanggupkah Jordi Amat menembus starting 11 Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain dan Cina? Shin Tae-yong saat ini sudah memiliki trio kukuh di lini pertahanan. Trio Rizky Ridho,
Jai Idzes dan Justin Hubner membuat gawang timnas Indonesia tak pernah kebobolan dalam 4 pertandingan. Pertahanan timnas Indonesia juga semakin kuat efek kehadiran bek FC Twente, Mees Hilgers. Bek 23 tahun ini diprediksi sudah bisa menjalani debut saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Kemungkinan besar dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Mees Hilgers akan berkolaborasi dengan Jai Idzes dan Justin Hubner di jantung pertahanan timnas Indonesia. Lantas, apakah Shin Tae-yong rela mencadangkan Jordi Amat? Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, tiap kali dipanggil Shin Tae-yong, Jordi Amat selalu bermain sebagai starter. Karena itu, untuk laga melawan Bahrain, ex-pemain Espanyol dan Swansea City itu bisa saja dimainkan Shin Tae-yong sebagai gelandang bertahan. Secara pengalaman, Jordi Amat juga biasa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Kemampuan Jordi Amat dalam memotong bola dan main build-up serangan bisa diandalkan Shin Tae-yong. Selagi Jairo Riedewald belum gabung timnas Indonesia, Jordi Amat bisa menjadi tandem yang pas bagi Tom Haye di sektor tengah timnas Indonesia. Karena itu, menarik menanti keputusan apa yang diambil Shin Tae-yong. Berita ketiga timnas Indonesia versus Bahrain, curi start, The Reds gelar latihan lebih dulu dari Garuda. Jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Bahrain curi start karena menggelar latihan lebih dulu dari skuad Garuda. The Reds, julukan timnas Bahrain, sengaja memanggil para pemainnya latihan lebih cepat untuk bisa maksimal di 2 laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan tersebut digelar di lapangan eksternal milik Federasi Sepak Bola Bahrain pada Selasa, 1 Oktober 2024, waktu setempat. Menurut keterangan akun Instagram resmi timnas Bahrain, ini merupakan latihan hari kedua The Reds, Bahrain, berlatih 2 periode di hari kedua dimulainya latihan gathering Oktober sebagai persiapan pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi. Ditulis akun Instagram resmi Bahrain, dikutip pada Selasa, 1 Oktober 2024. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik memimpin langsung jalannya latihan tersebut. Talajik menginstruksikan anak asuhnya untuk pemanasan, berlatih ringan, dan memberikan pemahaman taktik. Seperti diketahui, latihan ini dilakukan oleh timnas Bahrain menjelang berhadapan dengan Indonesia dan Arab Saudi. 2 laga tersebut merupakan pertandingan krusial bagi The Reds.